Pemirsa, ketersediaan lahan pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19 semakin menipis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan lahan pemakaman, salah satunya di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Proses pengerukan lahan TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara terus dikebut pengerjaannya. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir sempat menjadi penghambat proses pengerjaan lahan. Namun ditargetkan TPU Rorotan siap digunakan bulan ini. Ada sekitar 2 hektar lahan yang digunakan dan nantinya akan ada 1.500 petak makam di TPU ini. Pemirsa, proses penyuntikan vaksin COVID-19 di Jakarta terus dilakukan. Pemprov menargetkan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan selesai dalam 2 minggu ke depan. Di Jakarta, pelayanan vaksinasi di sejumlah pusat kesehatan terus berlangsung sejak pertengahan Januari lalu. Salah satunya di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Dari 3.000 lebih tenaga kesehatan yang terdaftar, 61% sudah menerima 2 kali penyuntikan vaksin. Setiap penerima vaksin COVID-19 harus menerima 2 dosis suntikan vaksin dengan jeda waktu 14 hari. Kalau di wilayah Kecamatan Menteng sendiri, sampai saat ini kita dalam laporannya 61% hingga saat ini yang sudah lakukan vaksinasi. Satu harinya beda-beda ya, setiap harinya itu bisa ada yang 20, kadang-kadang melebihi, kadang-kadang kurang dari itu. Kegiatan serupa digelar di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Para tenaga kesehatan yang telah mengikuti vaksinasi pertama tidak merasakan dampak atau gejala yang berarti sehingga siap menerima suntikan dosis kedua. Sebagai garda terdepan penanganan COVID-19, diharapkan vaksinasi ini bisa meminimalisir risiko tenaga kesehatan terpapar virus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinilai tidak efektif mengatasi penyebaran COVID-19. DPR mengusulkan agar liburan panjang ditiadakan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinilai tidak efektif menekan penyebaran COVID-19. Hal ini pun diakui Presiden Joko Widodo dalam ratas di Istana Bogor hari Jumat lalu. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog. Sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. DPR melalui Wakil Ketuanya Sufmi Dasko Ahmad mengusulkan agar liburan panjang ditiadakan. Liburan panjang dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar penambahan kasus COVID-19. Kita tunggu langkah yang akan diambil pemerintah. Dan kemudian dalam menekan lajunya virus corona ini, saya menghimbau sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah sekali lagi bahwa agar rencana untuk libur-libur panjang seperti Imlek dan Lebaran agar ditinjau kembali, karena biasanya setiap libur panjang itu kemudian akan ada laju dari virus corona. Kini, angka positif COVID-19 di Indonesia telah menembus lebih dari 1 juta kasus. Liburan panjang yang akan datang diharapkan tidak lagi menambah tingginya kasus COVID-19 di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman menggelar inspeksi mendadak menegakkan protokol kesehatan di stasiun MRT. Dalam kesempatan itu, Pangdam juga membagi-bagikan masker untuk para penumpang MRT. Dalam inspeksinya di stasiun MRT Duku Atas,
Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman memastikan semua penumpang dan petugas MRT sudah menerapkan protokol kesehatan. Pangdam Jaya bersama jajarannya juga membagikan masker gratis kepada masyarakat, khususnya penumpang MRT di stasiun Duku Atas. Selain di stasiun Duku Atas, kegiatan juga dilakukan di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia hingga ke stasiun komuter lain Manggarai. Rupanya memang sudah ada ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh masing-masing pengelola baik MRT maupun dari stasiun kereta, sehingga masyarakat otomatis mereka mematuhinya. Bagi yang mereka belum sadar, kami sampaikan berupa himbauan-himbauan oleh petugas-petugas di lapangan, dan kami pun menyediakan masker untuk mereka yang tidak punya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tidak hanya sekedar hiburan, TikTok kini menjadi wadah edukasi dan peluang karir. Apalagi kini kreator konten diapresiasi melalui TikTok Award 2020 yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia oleh stasiun televisi nasional RCTI. Ajang penghargaan bergengsi itu disiarkan secara langsung dari studio RCTI Plus, Jakarta Barat. RCTI sebagai televisi pionir awarding bersama TikTok mempersembahkan TikTok Award Indonesia 2020. Sebuah ajang penghargaan bagi para kreator konten TikTok di Indonesia yang telah memberikan tayangan video kreatif, menghibur, mendidik, dan inspiratif bagi masyarakat luas. Apresiasi ini diberikan dalam 14 kategori, terdiri dari 6 kategori public vote, berdasarkan vote terbanyak dari masyarakat, dan 8 kategori judge pick atau berdasarkan penilaian juri. Ya, jadi ini yang pertama kali dan mudah-mudahan ini bisa memberikan satu inspirasi bagi para pemain konten kreator ya, yang merupakan jadi kesempatan bagi mereka di tengah pandemi, tapi tetap bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan karir bagi mereka. Ya, menurut saya ini bagus sekali untuk dibuat TikTok Award karena kreatif mereka tuh dihargai. Jadi bagaimana kita berikan panggung mereka yang biasa di apps, kita bawa ke TV yang disaksikan secara nasional, dan ternyata ini luar biasa sukses. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang juga bertindak sebagai juri mengapresiasi ajang ini, terutama dalam mengedukasi dan promosi sektor pariwisata. Bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan informasi tentang pariwisata, destinasi-destinasi kita, dan tentunya dari segi ekonomi kreatif ini ada satu profesi baru ya, yaitu konten kreator. TikTok Award Indonesia 2020 dapat memacu produktivitas dan kreativitas bagi pengguna platform digital yang dapat mencetak lapangan pekerjaan baru serta mendorong majunya sektor industri ekonomi kreatif Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.